Hai, balik lagi di Kafolio. Em, di episode kali ini lagi-lagi kita mau bahas mengenai rubrik berita. Saya coba baca beberapa berita dan saya coba ngasih komentar seperlunya kalau ada. Nah, satu hal yang pengen saya komentarin pada episode kali ini berkaitan dengan rekomendasi yang biasanya berseliweran di internet ya, terutama dari para analis mengenai saham-saham atau produk investasi, umumnya sih saham sebenarnya yang kadang-kadang itu kita telan mentah-mentah sebagai acuan untuk investasi atau untuk trading. Nah, ini saya langsung mulai aja dari yang pertama. Ada headline. Nah, ini semua saya baca dari kontan ya. Laba bersih turun, analis ini pertahankan rekomendasi buy saham Indosemen. Oke. Jadi dimulai biasa, ada laporan mengenai laba bersih dari Indosemen, INTP kodenya, 1,8 triliun rupiah sepanjang 2020. Angka ini turun 1,5% dari tahun sebelumnya, yaitu 1,83 triliun. Nah, kadang kita harus hati-hati ketika kita melihat angka seperti laba bersih ini, karena untuk setiap perusahaan mereka itu punya teknik tersendiri dalam mencatatkan keuntungan mereka. Ada beberapa perusahaan misalnya yang mencatatkan item-item yang sebetulnya tidak terkait dengan kegiatan bisnis mereka. Seperti misalnya contoh, ada perusahaan yang memasukkan penurunan nilai aset surat berharga sebagai komponen pengurang dari pendapatan mereka. Ada juga sebaliknya, perusahaan yang memasukkan apresiasi nilai aset mereka sebagai komponen penambah pendapatan. Makanya sebetulnya dengan adanya berita-berita semacam ini nyaris tidak berguna kalau kalian nggak mau membaca laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, di sini saya lanjutin. Analis dari suatu sekuritas itu menilai pencapaian si Indosemen ini berada di atas estimasi si sekuritas yang bersangkutan. Lagi-lagi agak kurang berguna menurut saya kalau kita berpatokan dengan estimasi yang dipasang sekuritas tertentu, karena pada akhirnya kita ya kalau misalnya ngelihat sekuritas atau analis ya, mereka bisa ngomongin angka berapa aja gitu kan dengan pertimbangan yang beragam, tapi intinya ini nggak guna sebetulnya untuk kalian yang pengen berinvestasi, terutama untuk yang berinvestasi ya. Kalau yang trading mungkin lebih nggak berguna lagi kalau misalnya yang kalian jadiin patokan itu pergerakan grafik aja. Dan dilanjutin sama dia ada pertimbangan mengenai profitabilitas, margin laba, dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang kalau boleh jujur ya, mungkin beberapa orang ngebaca pernyataan semacam ini mungkin mereka juga nggak ngerti sebetulnya apa, tapi pada kebanyakan waktu kan pernyataan-pernyataan seperti ini asal diaminin aja oleh para pembacanya, dan nantinya ketika ditanya kenapa beli ini, ya mereka tinggal mengulang lagi aja pernyataan yang sama, jadi kurang lebih nggak guna juga. Terus, dan jeleknya kalau kita coba membuat keputusan investasi atau trading semata-mata dari rekomendasi analis, mereka juga bisa, misalnya di sini ya dibilang dengan anggaran infrastruktur yang lebih tinggi dan potensi dimulainya kembali ekonomi tahun ini, kami berharap kinerja keuangan INTP Indosemen dapat meningkat. Ya, ini kan sekedar harapan si sekuritas itu sendiri sebetulnya. Kita nggak tahu apakah nantinya si Indosemen ini misalnya betul-betul akan mencapai kinerja semacam itu,
Kalau tercapai ya itu sesuai dengan ekspektasi sekuritas dan analis, tapi kalau tidak itu dianggap mengecewakan dan membuat harga sahamnya biasanya tertekan. Kayak gak heran ya bahwa ini ada satu nasihat yang berlaku di kehidupan sehari-hari dan juga berlaku di dunia investasi, bahwa ekspektasi itu memang membunuh. Makanya jangan terlalu banyak pasang ekspektasi, dalam artian bahwa yang namanya pemasukan perusahaan, laba bersih itu susah kalau kita berharap mereka itu selalu meningkat setiap tahunnya. Ada kalanya bisnis itu sedang buruk, ada kalanya ada masalah eksternal seperti sekarang misalnya ada COVID, yang sesuatu yang nggak bisa kita antisipasi sebagai perusahaan misalnya. Dan oleh karena itu sebetulnya kita jangan melihat ini kalau kita mau menilai apakah suatu perusahaan itu layak untuk investasi, karena nantinya kalian akan terdorong terus untuk keluar masuk banyak posisi. Setiap ada perusahaan yang laba bersihnya anjlok, kalian keluar dari sana cari saham lain tanpa kalian mungkin nyari tahu kenapa bisa ada penurunan itu dan kira-kira apakah penurunannya sementara atau permanen. Oke, terus masuk berita berikutnya. IHSG menguat 0,13% pada Jumat 19 Maret. Simak proyeksinya untuk pekan depan. Ini lagi salah satu headline berita yang nggak guna buat saya kalau kita berinvestasi di pasar saham. Berinvestasi ya, bukan trading. Itu lagi-lagi ada orang-orang yang menganggap memproyeksikan pergerakan IHSG itu merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan setiap minggunya, bahkan ada yang melakukan itu secara harian. Dan buruknya adalah orang-orang para analis ini biasanya mereka tuh senang saja gitu mencari-cari penjelasan logis dari suatu kejadian yang sudah berlalu. Misalnya kalau kalian perhatikan Jumat kemarin itu tanggal 19 Maret, memang sepanjang hari itu bursa bergerak di zona merah. Kemudian tiba-tiba melompat di detik-detik menit-menit terakhir menjelang penutupan ke 0,13. Dan ini langsung disambungkan dengan macam-macam bentuk berita ini. Dikaitkan dengan pergerakan bursa regional, dikaitkan dengan yield dari US Treasury bond, kebijakan Fed, dan lain sebagainya. Yang menurut saya konyol ya kalau misalnya kita mau mendasarkan keputusan investasi kita pada berita-berita semacam ini. Karena coba kita pikir begini, terutama untuk kalian yang investasi di saham, berita semacam ini baru berguna kalau misalnya memang ada kaitannya langsung dengan bisnis perusahaan yang dimana kalian berinvestasi. Tapi kalau ternyata nggak ada kaitannya, ya hal-hal semacam ini kan nggak guna sebetulnya. Misalnya di sini juga disebutin bahkan antar analis saja itu bisa berbeda loh. Ada analis yang mengatakan bahwa penyebab kenaikan kemarin itu karena sektor barang konsumen meningkat, menguat. Ada yang bilang perbankan. Jadi bahkan di antara para analis ini mereka nggak bisa bersepakat terkait penyebab IHSG itu kemarin naik. Lalu ya udah, mereka bisa dengan gampangnya membuat prediksi untuk pergerakan IHSG pekan depan. Ya di sini ada yang bilang supportnya berapa, resistensinya berapa. Lagi-lagi dikaitkan dengan data ekonomi makro. Ya, menurut saya hal-hal semacam ini tuh buang-buang waktu dan buang-buang tenaga juga. Mungkin para analis ini sebetulnya bisa mengerjakan hal lain, tapi ya mungkin saya paham juga bahwa di beberapa analis itu juga kan mereka nggak bebas kepentingan. Kita sama-sama tahu lah bahwa di belakang beberapa analis kadang mereka juga perlu mempromosikan saham-saham tertentu.
Bisa di sini dibilang ya ada sejumlah rekomendasi saham yang dapat dijadikan pertimbangan segala macam. Bahkan untuk dia menjelaskan ini saja nggak ada penjelasannya. Kenapa harus ambil saham tertentu? Kenapa? Misalnya kalau di sini dibilang saham apa nih? Bukit Asam, Bank Jatim. Kenapa misalnya nggak yang lain? Kenapa nggak Adaro? Kenapa nggak Bank Jabar? Nah, di sini kan nggak ada penjelasannya. Tapi sebagian dari kita mungkin bakal menelan informasinya mentah-mentah dan ya udah begitu besok market buka Senin langsung dieksekusi apa yang menjadi rekomendasi di sini. Beberapa teman saya kayak gitu, makanya nggak heran juga returnnya biasa-biasa aja. Nah, ini ada lagi yang lebih konyol sebetulnya. Saham milik Patrick Waluyo melesat sebulan terakhir cermati rekomendasi. Ini kan lebih nggak penting lagi, buat apa kita ngurusin sama orang lain gitu kan. Pun misalnya keputusan investasi atau trading dari orang yang bersangkutan itu terbukti tepat di masa lalu, waktunya kan udah lewat. Bisa di sini disebutin ada saham Bluebird, ada saham Trimegah Sekuritas dan lain sebagainya. Mereka cuma nunjukin ini udah naik berapa, ini udah naik berapa. Kemudian ya mereka langsung bilang aja bahwa saham yang ini masih belum mahal, saham yang ini udah kemahalan. Dan pendasaran juga konyol kalau dibaca di sini. Bilang gini, harga ini bisa naik apabila ada investor besar dan memberikan sumber dana yang digunakan untuk ekspansi dan berdampak positif ke kinerja. Ini kan sama kayak apa yang kita bahas sebelumnya kan, ketika kita bicara mengenai aset kripto, bahwa ya nggak bisa kita berinvestasi dengan patokan semacam ini. Kita cuma menunggu ada orang lain yang lebih bodoh dari kita yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Padahal kalau kita lihat juga ada beberapa saham misalnya yang walaupun sudah naik harganya tapi fundamennya benar-benar buruk. Ada yang berencana melakukan right issue, memperbanyak jumlah saham yang beredar. Ini kan sesuatu yang konyol. Nah, misalnya di sini juga ada dibilang saham Bluebird direkomendasikan trading buy karena kondisi valuasi sudah murah. Dasarnya apa kita nggak tahu. Dan tahun ini pergerakan aktivitas masyarakat sudah lebih baik jika dibandingkan tahun lalu. Nah, mungkin benar, cuman kan yang tidak atau yang mungkin sulit untuk para analis ini jelaskan adalah gimana sih tren penggunaan transportasi di masyarakat itu. Apakah kemudian orang itu masih menggunakan taksi konvensional sebanyak dulu? Terlebih sekarang dengan perkembangan teknologi udah banyak aplikasi juga yang bisa menyediakan layanan semacam ini. Nah, kadang pandangan sesempit ini yang saya rasa nggak cukup kalau dijadikan patokan bagi investor gitu kan, dan juga bagi trader sebetulnya. Ada lagi nih, saham rokok sempat kompak mencatatkan penguatan, ini sebabnya. Jangan pernah percaya kalau misalnya ada yang bilang ini sebabnya, nggak ada yang benar-benar tahu. Apa ya? Dulu di kuliah tuh dosen saya suka nyebutin ya bahwa salah satu sesat pikir yang banyak dilakukan oleh orang-orang itu di kehidupan sehari-hari yang kita sebut sebagai post factum explanation. Kita berusaha menjelaskan kejadian yang sudah terjadi sebetulnya. Bisa di sini bilang ya, pada penutupan perdagangan Jumat harga saham rokok naik semua. Terus dan ini maksudnya konyol berarti ya, penguatan saham-saham rokok tadi siang seiring dengan sektor barang konsumen yang menghijau. Ini bukan alasan ya, memang justru karena saham rokoknya itu menguat, maka sektor barang konsumen ini juga menguat, bukan sebaliknya. Karena kan memang buat beberapa perusahaan rokok ini kan terhadap sektornya itu juga cukup besar, sama seperti bobot bank terhadap IHSG lah misalnya, itu besar bobotnya.
Jadi kalau banknya bergerak turun, biasanya diikutin sama IHSG. Nah, udah gitu doang. Dia cuma berusaha menjelaskan, tapi penjelasannya juga kayak begitu. Karena sektor konsumennya menghijau. Kan konyol ya kalau kita mau coba ngikutin penjelasan semacam itu dan kita jadikan pendasaran buat tindakan kita. Ini ada lagi rekomendasi saham. Lagi-lagi nggak penting kan, coba didasarkan kepada keputusan rapat Fed. Buat apa coba? Gini loh, terutama bank ya, ini kan ada saham bank yang direkomendasikan di sini karena dua hal, keputusan Fed dan juga keputusan BI dalam mempertahankan suku bunga. Betul bahwa keputusan macam itu memang terkait erat dengan nasib bank, tapi kita juga harus berpikir bahwa yang namanya institusi bank, apalagi terutama yang sudah besar, nasibnya itu nggak semudah itu ditentukan oleh kebijakan suku bunga. Oke, mungkin suku bunga yang rendah itu bisa memicu dana murah bagi bank, tapi bank juga kan tidak mengandalkan sekedar margin bunga segala macam. Mereka juga mengandalkan kepercayaan yang selama ini sudah dibangun antara mereka dengan masyarakat. Klien mereka siapa saja, itu kan sebenarnya yang lebih penting. Maksud saya, kalau kita cuma sekedar melihat besaran suku bunga acuan dan sebagainya misalnya ya orang-orang mungkin akan lebih memilih misalnya mungkin orang-orang yang kaya ya, yang benar-benar top 1%, mungkin mereka bakal lebih milih buat menaruh deposito di bank Bukopin contohnya, yang suku bunganya lebih besar dibanding Standard Chartered HSBC. Tapi kan itu nggak terjadi, karena yang dijadikan pertimbangan konsumen itu juga kan salah satunya seberapa bisa dipercaya bank ini, reputasinya gimana. Makanya kebijakan suku bunga itu nggak bisa memberikan dampak yang terlalu signifikan secara jangka pendek bagi masa depan institusi keuangan. Apalagi di sini lagi-lagi pendasarannya itu ya lebih ke aspek teknikal, rasio Fibonacci, moving average dan lain sebagainya, yang kalau dipikir-pikir apa kaitannya gitu kan antara indikator semacam ini dengan kebijakan makro. Terus ada lagi nih, sama lagi ya, rekomendasi saham yang layak dia diakumulasi, dan uniknya setiap analis bisa beda-beda. Tadi misalnya ada satu analis merekomendasikan saham Bank Niaga misalnya, tapi di sini ada satu analis lagi di hari yang sama merekomendasikan Bank BTN. Alasannya juga sama, keputusan Fed dan keputusan untuk suku bunga acuan BI, dan juga indikator sama kan, ada Fibonacci, ada moving average. Jadi kita kan kemudian bertanya gitu, kalau kita mendapatkan dua berita semacam ini, siapa yang harus dipercaya? Alasannya sama, tapi rekomendasinya bisa keluar berbeda. Nah, itu makanya sulitnya kalau kita cuman membaca dari sana. Kemudian terakhir ada juga ini yang sebenarnya perlu penekanan khusus. Laba Wika Beton diramal melesat, simak rekomendasi saham. Bayangin loh, zaman sekarang itu laba baru diramalkan akan melesat aja, rekomendasi udah keluar. Kadang dalam satu buku saya pernah baca dari Howard Marks, dia itu juga seorang investor papan atas. Di dalam buku itu dia sempat bilang begini, dalam permainan investasi penting banget buat kita untuk berpikir beberapa langkah di depan orang lain. Nah cuman saya nggak ngerti ya, kenapa kemudian ungkapan semacam itu tuh ditelan mentah-mentah oleh orang sampai kemudian bisa masukkan rekomendasi seperti ini. Maksudnya ya ini sesuatu yang belum terjadi, kita belum tahu bagaimana, dan kita bisa coba bisa lihat kira-kira apa sih alasannya. Katanya kan bisnis konstruksi membaik, terus
Perkiraan pemanfaatan bangunan, pabrik segala macam, perkiraan tender proyek, perkiraan kontrak baru. Jadi kita berusaha membuat sebuah rekomendasi dan ramalan juga, tapi pendasarannya juga prediksi. Nah, hal-hal semacam ini kan banyak berseliweran di dunia maya terutama, dan saya nggak habis pikir aja. Gini lah, kita tuh kalau harus misalnya beli kendaraan, mobil atau motor, atau mungkin mau beli rumah, kita tuh pasti bakal rajin nyari tahu, minimal baca-bacalah sedikit tentang yang mau kita beli ini, terus melihat barangnya langsung, perhatiin setiap aspeknya. Kita bisa melakukan hal-hal seperti itu, tapi entah kenapa kalau terkait dengan investasi susah banget buat kita melakukan hal yang sama. Entah karena kitanya males atau gimana, saya juga nggak ngerti. Padahal keputusan investasi itu kan juga sesuatu yang sebetulnya vital, yang sebetulnya penting untuk diputuskan dengan matang. Karena kalau enggak ya setiap hari akan ada rekomendasi kayak begini. Dan masa ya sih kita sebagai investor atau sebagai trader katakanlah setiap hari akan selalu keluar masuk begini, sampai pada titik dimana kita nggak punya kehidupan karena praktis sepanjang hari kita disibukkan dengan rekomendasi semacam ini. Hari ini rekomendasinya apa, kita ikutin, tiba-tiba di tengah hari rekomendasinya berubah, kita ikutin lagi. Nah, ini kan sesuatu yang konyol. Memang investasi itu penting buat kita menata kehidupan, supaya nanti di masa tua terutama kita punya cukup uang, atau mungkin di masa sekarang dan di dalam waktu dekat kita bisa punya pemasukan yang tetap tanpa perlu bekerja. Cuman kan jangan sampai juga kemudian hidup kita tuh banyak tersita cuma buat begini doang, setiap hari ngeliatin rekomendasi analis. Makanya saya ingin menutup video ini mungkin dengan menyarankan buat teman-teman, tentuin dulu aja kalian tuh sebenarnya pengen investasi atau pengen trading, tujuannya buat apa, metode apa yang mau kalian gunain. Tapi kalian benar-benar harus konsisten dengan itu, benar-benar lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan effort yang cukup. Jangan cuma sekedar buka tab, lihat rekomendasi, tutup lagi, langsung transaksi, atau fundamennya gimana, kan gak bagus juga. Oke, itu dulu dari saya. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya.